Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita masuk kepada dalil yang keenam, wa dalilul asjar wal ahjar qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Ya. Nah ini dalil tentang penyembahan pohon ya dan batu. Ya. Ternyata manusia ada yang menyembah ya batu dan pohon. Ya, batu dan pohon. Nah, di sini dijelaskan bahwa mereka orang-orang dahulu ya menyembah batu yaitu Al-Lata ya, batu putih ya. Mereka ibadahi. Kemudian Al-Uzza, pohon yang dikeramatkan ya. Nah, dua ini dijadikan wasilah untuk beribadah ya, yang mana kedua-duanya adalah dianggap sebagai ya kurbah, mendekatkan diri kepada Allah atau menjadikan sebagai syafaat ya, syafaat kepada Allah ya, syafaat agar dia selamat ya dari baik cobaan dunia maupun cobaan akhirat. Nah, dari sini jelas ya, ayat ini menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin dahulu ada yang menyembah batu dan pohon ya. Allah menyatakan batilnya perbuatan mereka mengagungkan dan menyembah berhala-berhala tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan. Ya. Kemudian lagi mereka menjadikan perkara tersebut ya sebagai wasilah, ya sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ternyata ini terjadi saat ini. Ya. Kalau dahulu tadi dikatakan Latta ya, kemudian Uzza ya, kemudian wa manatas salisah, manatas salisah ya. Nah, sekarang adalah berbentuk kuburan-kuburan ya. Itu adalah sama dengan pada dasarnya adalah sama penyembahan mereka dengan orang-orang yang pernah melakukan hal-hal tersebut ya. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus ya sahabatnya untuk ya menghilangkan apa yang ada pada tadi Uzza. Ya, jadi Uzza itu ternyata ada makhluk ya dari kalangan jin ya, wanita ya. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya untuk menebas daripada jin wanita tersebut yang menjaga agar Uzza ya senantiasa diibadahi oleh manusia. Nah, ini ada pengaruhnya dari kalangan jin sehingga jin juga diibadahi. Ya, Allah Taala jelaskan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, ada dari kalangan manusia ya yang mereka itu bekerja sama dengan jin ya, dan ternyata itu adalah malah menambah daripada kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ini adalah terkait dengan penyembahan terhadap pohon dan batu. Kemudian yang terakhir, dalil yang ketujuh ya, beliau membawakan sebuah hadis ya, yaitu dari sahabat yang bernama Al-Laisiyah ya, bernama beliau pernah pergi menuju suatu tempat ya, yaitu ingin mengadakan peperangan di Hunain ya. Saya akan bacakan dulu hadisnya. Wa hadis Abi Waqadin Al-Laisyi qal kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha
wa yanutuna biha aslihatahum yuqala laha dzatu anwat. Pamarorna bisidratin fakulna ya Rasulullah ij'al lana data anwat kama lahum data anwat al-hadis. Ya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, dia menceritakan, ya, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, menuju perang Hunain, ya. Kemudian wa nahnu hudatsa'u ahadin bi kufrin, ya. Dan ketika itu kami baru saja terbebas dari perkara kekafiran. Ya, jadi sahabat ini ternyata baru terbebas dari kekafiran mu'allaf, ya. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha, ya. Sementara itu, ya, di lain pihak orang-orang musyrik mempunyai sebuah pohon, ya, sidr, ya, pohon bidara yang dijadikan sebagai, ya, tempat ya'kufuna indaha, ya, mereka berdiam diri dalam bentuk beribadah, ya. I'tikaf di situ, ya, dijadikan tempat berdiam diri dalam bentuk ibadah, ya. Dan di sisi pohon tersebut, ya, dia melakukan ibadah, kemudian wayanutuna biha aslihatahum, ya. Dan selain dia beribadah di tempat pohon tersebut, ya, mereka juga menggantungkan senjata-senjata. Ya, jadi dia menganggap bahwa dengan menggantungkan senjata tersebut, mereka akan senjatanya menjadi ampuh, senjatanya menjadi sakti, ya, dan sebagainya. Ya, yuqala laha, dan mereka mengatakan datu anwat, ya, dinamakan bahwa pohon itu adalah datul anwat, ya, pohon yang mempunyai tempat menggantung. Ya, jadi pohon itu digantungkan, ya, senjata-senjata, pusaka-pusaka yang dibawanya agar pusaka itu adalah menjadi ampuh. Pamararna bisidratin, kemudian kami melewati pohon tersebut. Ya, jadi para sahabat ternyata melewati pohon tersebut. Pakulna, lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana data anwat. Jadikanlah, ya, pohon anwat, ya, jadikanlah untuk kami ini seperti pohon anwat, ya. Jadi mereka dahulu orang-orang yang tadinya kafir, musyrik, ya, mereka pernah melakukan ketika ada satu pohon, ya, pohon bidara, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di sana dengan berharap bahwa di tempat tersebut, ya, senjata tersebut akan menjadi ampuh, menjadi mempunyai kekeramatan, mempunyai kesaktian, ya. Nah, ketika mereka melewati tempat itu, mereka meminta kepada Rasulullah, jadikan, ya, untuk kami, untuk para sahabat yang baru saja terlepas daripada kekufuran, ya, maka dia meminta kepada Rasulullah, jadikan sebagai wasilah, ya, seperti data anwat, ya. Kama lahum data anwat, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan para sahabat tadi, ya, dengan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Innaha as-sanan, ya, sungguhnya ini adalah kebiasaan, ya. Faqultu lahum walladzi nafsu biyadihi kama qala banu Israil ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun latattabi'anna sunana man kana qablakum. Maka kata Rasulullah, Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar, ya. Ini adalah kebiasaan mereka, ya, yang turun temurun, ya, yang turun temurun. Kalian mengatakan sesuatu sebagaimana yang telah dikatakan Bani Israel, ya. Ternyata para sahabat ini yang mengatakan itu pernah terjadi di zaman Bani Israel, ya. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam yang Allah Ta'ala abadikan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-138, ya. Mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun.
ya. Padahal mereka baru saja diselamatkan oleh Allah daripada gangguan orang yang telah menzalimi mereka, yaitu Fir'aun, ya. Tetapi ketika mereka terselamatkan, mereka malah meminta kepada Nabi Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan, ya. Seperti itu. Sehingga Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, ya. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bertindak bodoh, ya, seperti itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu melanjutkan, sesungguhnya kalian benar-benar akan mengikuti, ya, kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian, yang maksudnya adalah orang Yahudi dan orang Nasrani, ya. Kalau mereka adalah pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi salam, ketika mereka baru saja diselamatkan, mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menjadikan, ya, Tuhan-Tuhan tadi. Nah, begitupun, ya, para sahabat ini yang mereka baru terhindar daripada kekufuran, mereka masuk ke dalam agama Islam, lalu mereka bertemu dengan yang pernah terjadi di zamannya, ya, yaitu menggantungkan senjata di pohon-pohon, ya, agar pohon itu adalah menjadi ampuh, agar senjata itu menjadi ampuh, menjadi kuat dan sebagainya, ya. Sehingga hadis yang mulia ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang menyembah pohon, ya, karena ada yang mereka melakukan terhadap pohon tersebut adalah bentuk-bentuk peribadatan, ya. Jadi mereka mengakui bahwa pohon tersebut adalah, ya, memberikan sesuatu yang bermanfaat, ya, khususnya dengan senjata-senjata mereka. Kemudian yang kedua, yang diminta oleh sebagian muslim yang baru masuk Islam adalah melakukan seperti perbuatan orang-orang musyrik, ya. Jadi sahabat itu ingin melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya, berupa kesyirikan akbar, ya, berupa kesyirikan akbar, karena terkumpul berbagai bentuk ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, ya. Jadi dia menganggap bahwa pohon itu adalah memberikan pengaruh, memberikan sesuatu yang bermanfaat, ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam pohon tadi mereka mengagungkan dengan tadi i'tikaf, ya. Kemudian menjadikan pohon tersebut, ya, sebagai perkara yang ta'zim, ya, yang diagung-agungkan, ya. Kemudian mencari keberkahan dalam pohon tersebut. Selanjutnya, ya, sebagian kaum muslimin yang meminta hal itu tidaklah terjatuh dalam kekafiran, ya, karena baru masuk Islam, ya. Mereka bukan berarti kafir, ya, ketika mereka meminta, ya, jadikanlah untuk kami datal anwat, ya, seperti ini di zamannya kekafiran. Bukan berarti mereka itu langsung terjatuh kepada kafir, karena mereka belum tahu, ya, belum tahu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan apa yang pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam, ya, mengambil imroh, bahwa mereka umatnya Nabi Musa alaihi salam baru saja diselamatkan, ya, mereka ingin membuat Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Padahal yang menyelamatkan mereka dari Fir'aun adalah Allah, ya. Tetapi begitu dia selamat, dia menginginkan sesuatu Tuhan, ya. Nah, ini sama, sehingga Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya, ya, terkait dengan apa yang mereka minta tadi, ya, agar mereka tidak melakukan hal tersebut, ya. Kemudian, ya, inilah pentingnya mempelajari tauhid, ya. Dengan mempelajari tauhid, seseorang itu adalah tidak mudah terpleset dalam perkara kesyirikan. Karena hanya agama Islam yang begitu ketat mengajarkan baik ucapan, perbuatan, pola hidup, bahkan sampai, ya, hati kita jangan sampai melakukan perkara-perkara kesyirikan. Iya, karena kalau seandainya ucapan seorang mengatakan, wah, dengan obat ini saya sembuh. Nah, ini bisa melakukan kesyirikan, ya. Kalau dia mengatakan, alhamdulillah, ya, setelah saya datang ke dokter, berobat ke dokter, ya, maka dengan sebab, ya, dokter memberikan obat, saya disembuhkan oleh Allah. Nah, ini adalah bagian daripada yang diperbolehkan, ya. Tetapi ketika dia hanya menyandarkan kepada sesuatu, ya, bahwa sesuatu itu adalah yang memberikan manfaat, hanya sekedar ucapan, ya, ini adalah tidak diperbolehkan. Sama seperti ketika seseorang itu
bersumpah. Pada dasarnya dia mengagungkan, ya. Sampai bersumpah kepada Rasulullah saja tidak diperbolehkan. Misalkan seseorang mengatakan demi Allah dan Rasulnya, ya, ini adalah bagian daripada kesyirikan. Sampai ucapan saja sangat teliti dan hati-hati. Ini agama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh seseorang itu mengucapkan, ya, perkataan-perkataan yang bisa tergelincir dalam perkara kesyirikan. Apalagi perbuatan, ya, apalagi i'tikad, ya. Dalam hati dia meyakini bahwa tidak ada kekuatan yang lain yang melebihi daripada kekuatan Allah, misalkan. Maka ini akan terjadi, ya, pembatalan Islam yang melekat pada dirinya. Sehingga perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam, yaitu diantaranya dengan mempelajari tauhid, ya. Karena kalau tidak mempelajari tauhid, jangan-jangan Islamnya batal, ya. Islamnya luntur, ya, sehingga dia mati tidak dalam keadaan Islam, seperti itu. Nah, kemudian terakhir di antara faedah dari hadis tersebut, seorang muslim mampu memahami bahwa fenomena yang dilakukan oleh sebagian orang pada zaman ini berupa penyembahan terhadap orang-orang saleh, ya, orang-orang saleh yang telah wafat, kuburannya dibesar-besarkan. Hakikatnya tidak ada bedanya dengan penyembahan kepada matahari, pohon, batu, ya, pada zaman dahulu, ya. Jadi pada dasarnya penyembahan terhadap kuburan-kuburan, dia datang diusap-usap, dicium-cium, ya, yang kita lihat pada saat ini itu tidak beda dengan mereka orang-orang yang hidup yang diperangi oleh Rasulullah SAW tanpa kecuali, ya. Kemudian yang terakhir, ya, sebagai bantahan terhadap keyakinan yang batil, ya, bahwa syirik itu sebatas hanya penyembahan patung saja. Tidak, ya. Tetapi ternyata keyakinan yang batil ini bahwa tidak sama antara penyembah nabi, wali, ya. Orang menganggap bahwa penyembahan orang-orang soleh, ya, datang ke kuburan syekh ini, datang ke kuburan kiai ini, datang ke kuburan habib ini dan seterusnya, dianggap ini bukan bagian daripada kesyirikan, ya. Kesyirikan itu hanya menyembah patung, ya, menyembah, ya, berhala, menyembah ini. Tidak, itu semua sama kesyirikan, ya, sama, ya. Kesyirikan itu semua adalah bagian daripada kesyirikan, ya, sehingga harus dijauhi, ya, sehingga harus dijauhi. Dan ini adalah penting bagi kita semua, karena ini adalah tugas kita semua, ya. Kita kasihan melihat saudara-saudara kita masih banyak yang mereka adalah terjatuh dalam perkara kesyirikan, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah sehingga mereka paham, ya. Kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka mengerti tentang masalah kaidah-kaidah kesyirikan, ya, sehingga mereka tidak membesar-besarkan makam, ya, tidak mencari keberkahan dari makam tersebut, tidak berdoa di makam tersebut untuk meminta keberkahan dan sebagainya, ya. Kita khawatir mereka itu saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin, ya. Kita khawatir mereka amalannya akan binasa. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, ya. Mereka akan dihapus amalan-amalan mereka, ya. Atau mungkin amalan mereka wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura, ya. Amalan-amalan mereka akan diperlihatkan oleh Allah, tetapi Allah lemparkan bagaikan debu yang berterbangan, ya. Tidak ada yang menempel sama sekali. Kenapa? Karena mereka melakukan kesyirikan, ya. Kita kasihan kepada mereka, ya. Oleh sebab itu kita doakan, dan kemudian kita kalau mereka saja orang-orang Yahudi, ya, sepanjang masa mereka tidak ridho dengan apa yang kita dakwahkan, kita juga tidak ridho dengan kaum muslimin yang beribadah dengan melakukan kesyirikan. Dengan cara kita nasihati mereka dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang baik kita doakan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemahaman, ya, sehingga mereka menjauhkan daripada perbuatan kesyirikan tersebut. Mungkin insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pada kaidah yang terakhir, yang keempat di pekan yang akan datang. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.